Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Pembelajaran 1. Nah, sebelum kalian belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Kita mulai belajar yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Di sini tentang bekerja sama mencapai tujuan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini mengapa ya? Nah, perhatikan di sini. Di sini ada beberapa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Nah, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, bagaimana caranya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Di sini salah satunya adalah pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Nah, dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris. Kemudian pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Nah, di sini ya, ini disebut dengan peristiwa 10 November. Ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian di sini ada peta pikiran yang perlu kalian isi, yaitu tentang pertempuran Surabaya. Nah, di sini ada apa? Kita bisa membuat apa peristiwa yang terjadi pada tes di atas ya. Jadi pertempuran pasukan Inggris dengan Indonesia di Surabaya. Kemudian mengapa pertempuran Surabaya meletus? Nah, karena pertempuran Surabaya meletus, Inggris mengeluarkan ultimatum orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya. Nah, ultimatum Inggris ditolak oleh pihak Indonesia. Kemudian siapa pemimpin pasukan Inggris? Yaitu pemimpin pasukan Inggris adalah Brigadir Jenderal Malabi ya. Kemudian di mana peristiwa tersebut terjadi? Yaitu pertempuran Surabaya terjadi di kota Surabaya. Dan kapan terjadinya pertempuran Surabaya? Terjadinya pertempuran Surabaya yaitu pada tanggal 10 November 1945. Kemudian bagaimana kondisi kota Surabaya setelah rakyat Indonesia ultimatum? Setelah rakyat Indonesia menolak ultimatum pasukan Inggris, menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, itu adalah cara pengisian dari peta pikiran tentang pertempuran di Surabaya. Nah, setelah kita di sini ada ciri-ciri kalimat efektif ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara
atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kemudian kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Dan ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku dan juga menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti di sini ya kalian bisa membuat kalimat ya efektif ya. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya tentang pertempuran Surabaya. Yang pertama adalah di sini ada apa makna ya? Apa makna dari ini mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya ya. Nah, di sini nanti kalian isi ya apa maknanya. Kemudian pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian masih juga banyak ya perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh berbagai daerah. Contohnya seperti pertempuran Ambarawa ya, pertempuran Medan Area, kemudian Bandung Lautan Api, dan agresi militer Belanda 1, juga agresi militer Belanda 2 ya. Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian di sini ada nanti kalian untuk membuat peta pikirannya ya. Silakan kalian pilih yang kira-kira kalian pahami apa ya tentang pertempuran apa. Kalian buat peta pikirannya. Nah, perhatikan di sini ada berbagai macam peternakan ya, yaitu di sini ada ayam, bebek, ikan, dan cicak ya, yaitu bagaimana hewan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan atau tempat tinggalnya. Nah, di sini nanti kalian bisa menyebutkan ciri-ciri hewan dan habitatnya ya, yaitu ayam ya. Di sini ada ayam, kemudian ada di sini ada ikan ya. Kalian nanti bisa mengisinya tentang ciri-ciri pada hewan tersebut ya. Nah, kemudian ada bebek ya. Di sini ada bebek, kemudian juga ada cicak. Ciri-cirinya apa saja kira-kira ya? Bisa kalian tuliskan di peta ini ya, atau diagram ya. Nah, contohnya di sini ada ciri-ciri hewan ya, yaitu ayam bertelur, berbulu, dan memiliki paruh atau memiliki sayap ya. Kemudian ada ikan ya, cirinya yaitu bersisik ya, kemudian memiliki sirip dan bernapas dengan insang ya. Dan ciri-ciri habitatnya yaitu di lingkungan air. Kemudian untuk bebek ini ciri-cirinya bertelur, berbulu ya, kemudian memiliki paruh, memiliki sayap, dan ciri habitatnya lingkungan di lingkungan buatan seperti persawahan. Kemudian cicak ini merayap ya, melindungi dirinya dengan melepaskan ekornya.
Kemudian ciri habitatnya yaitu di dinding atau atap rumah ya biasanya. Nah, itu tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya ya. Bisa nanti kalian pelajari lebih dalam lagi tentang ciri-ciri hewan yang lain. Nah, kemudian di sini ada wacana ya tentang bebek, silahkan kalian baca ya. Di sini ada ciri-ciri yang dimiliki oleh bebek. Kemudian nanti kalian bisa menuliskan ciri-ciri khusus ya dari hewan yang kalian pilih ya. Silahkan misalnya onta ya, kemudian kucing ya, atau belalang dan sebagainya, silahkan kalian isi dan nanti simpulkan oleh kalian ya berdasarkan pengamatan kamu tentang hewan-hewan yang telah tadi kamu isi. Anak-anak, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.